Ya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita kembali untuk meneruskan untuk kontekstual paper reading pagi hari ini. Kita sudah sampai di penghujung Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan yang ke-44. Monggo. Kisah Para Rasul 27. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandainya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini
akan selamat karena Engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melakukan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. 3 hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya, kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, kita lihat di Kisah Rasul pasal 27 ini kita melihat bahwa perjalanan Paulus untuk pergi ke Roma menghadap kepada Kaisar ini adalah satu rencana Tuhan juga. Karena kalau kita lihat itu di ayat 24 itu juga dikatakan bahwa ayat 24-25 dikatakan juga bahwa Allah memang menghendaki untuk Paulus pergi untuk naik banding kepada Kaisar dalam pemberitaan Injil kepada orang-orang Yahudi. Nah, kita melihat di sini bahwa dalam perjalanan misi ini Paulus mengalami banyak tantangan, khususnya dalam pelayaran menuju ke Italia ke Roma. Di situ diawali dengan ayat 1, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Jadi Julius ini dipakai Tuhan dari pasukan Kaisar di Roma untuk menyertai perjalanan Paulus. Dan di situ kita melihat bahwa ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menemani, untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam perjalanan Paulus, pelayaran Paulus ke Roma. Di situ disebutkan juga Julius itu seorang yang ramah, ya,
ia juga memperbolehkan Paulus untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya pada waktu mereka ada di Sidon. Kemudian juga dikatakan di situ ada seorang yang dari Makedonia yang bernama Aristarkus, ya, menyertai kami. Jadi saudara, kita lihat bahwa di dalam perikop yang pertama, dalam perjalanan ini memang ada orang-orang yang diutus Tuhan untuk menyertai perjalanan Paulus dan menyatakan kebaikan Allah kepada Paulus, sekalipun ada tantangan, ada badai. Di situ dikatakan ayat yang ke-6, kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Kemudian ia memindahkan kami ke kapal itu. Jadi Paulus beserta dengan tahanan-tahanan lain naik kapal yang menuju ke Alexandria. Dan kita di situ dikatakan selama beberapa hari berlayar kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus, ya. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melalui Tanjung Salmone. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa perjalanan ini diawali dengan satu tantangan yang cukup berat karena ada badai, kemudian juga di situ dikatakan mereka berlayar dengan susah payah. Dan juga dikatakan sesudah kami dengan susah payah melewati Tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Nah, saudara, kita melihat pada waktu mereka sedang menghadapi tantangan dan di situ dikatakan Paulus memperingatkan mereka. Jadi dalam keadaan kesulitan, tantangan yang dialami oleh seisi penumpang kapal itu, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus memberikan nasihat. Ya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran ini tidak akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar bukan saja bagi muatan, tapi bagi nyawa kita. Tapi saudara, perwira tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Paulus, sehingga akhirnya perjalanan itu terus berjalan, dan kita melihat di ayat 14 sampai dengan yang ke-44 kita melihat bahwa dalam pelayaran mereka akhirnya kapal itu kandas. Ayat 14 mengatakan, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut timur laut, ya. Jadi ada angin badai dan kapal dilanda dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Kemudian saudara lihat ya ayat 17, dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat pemotong dan meliliti kapal dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung. Ayat 18, di situ dikatakan sangat hebat diombang-ambingkan oleh angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka membuang muatan kapal. Nah, saudara, kita melihat bahwa di dalam pelayaran ini tantangannya luar biasa. Tapi Paulus, kita melihat Paulus tetap semangat. Paulus sebagai seorang pemimpin di kapal itu disertai dengan wibawa Tuhan, sehingga dia berani untuk menyatakan kebenaran, menyatakan apa pesan Allah kepada semua orang yang ada di situ, bahwa perjalanan ini harus mengikuti agendanya Tuhan. Kita melihat setelah beberapa hari lamanya, ayat 20, matahari dan bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Nah, saudara, ketika semuanya itu seolah-olah ya tidak ada harapan, tapi Paulus memberikan semangat. Paulus mengencourage orang-orang yang menyertai, karena di situ banyak orang yang belum percaya. Lalu ayat 21 dikatakan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Ayat 22, kata-kata Paulus, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu
supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal akan selamat karena engkau. Nah, saudara, kita melihat di dalam ayat 21 sampai 25, ternyata Allah sudah memberikan satu penglihatan melalui malaikatnya kepada Paulus, dan Paulus supaya meneruskan perkataan Allah bahwa supaya mereka itu bertabah hati. Kita melihat di sini Paulus sebagai seorang hamba Tuhan dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kesukaran, bahkan ketika tidak ada harapan, Paulus memberikan kata-kata yang mengencourage semua yang mengikuti di dalam kapal itu supaya mereka tabah, supaya mereka tetap kuat, dan mereka mendengar apa yang dikatakan Paulus. Paulus memperkenalkan siapa Allah di dalam Yesus Kristus. Dikatakan Allah yang aku sembah sudah berkata bahwa perjalanan ini akan sampai, walaupun ada tantangan, ada kesulitan, jangan takut. Ya, kita melihat di sini di ayat 24 lewat pesan Allah melalui malaikat Tuhan, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, saudara, ini satu hal yang menguatkan di dalam menghadapi tantangan, kesulitan, khususnya di dalam misi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan kepada Paulus kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Paulus diberikan kekuatan dan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di kapal itu yang belum percaya. Kadang-kadang kita perlu untuk terus-menerus seperti Paulus, dengar-dengaran dengan Tuhan. Ya, dan kita perlu terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesulit apapun tantangan yang kita hadapi. Saya teringat, saudara, pada suatu hari waktu habis doa puasa, Tuhan bicara, kamu harus temui seorang anak tetangga yang saat ini sedang sakit di rumah sakit umum di kota Solo ini. Waktu itu saya secara manusia agak khawatir juga ya, karena ini anak ini belum dalam Tuhan. Nah, waktu saya dengan Mbak Evi untuk menemani datang di sana, anak ini sudah ada di ruangan yang ditunggui oleh koas-koas dan matanya sudah tertutup rapat. Tapi Tuhan bicara, kamu harus terus layani anak ini. Orang tuanya sudah nangis karena sudah tidak ada pengharapan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali saya belajar taat. Saya di situ, saya berdoa, saya nyanyi. Saya tidak peduli koas-koas itu memandang kami ya, tapi kami mau supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Dan saudara, selama 5 menit kemudian, ya dalam keadaan tertutup, saya mendengar anak itu berkata, Bu gitu ya. Oh, berarti anak ini tidak mati, anak ini hidup, dan sampai sekarang anak ini ada. Itu kemurahan Tuhan. Di saat tantangan, kesulitan, kalau Tuhan memerintahkan kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk kita terus melayani Tuhan, belajar untuk taat, karena di situ Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Nah, oleh sebab itu ayat 25 dikatakan, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kehadiran seorang pelayan Tuhan, kehadiran seorang hamba Tuhan, itu harus menyatakan kuasa Yesus menjadi berkat, memberikan keselamatan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Ini satu hal yang Paulus katakan di sini, yang menjadi satu penekanan bahwa dimanapun Injil terus diberitakan. Nah, sampai akhirnya saudara, ayat 31 juga Paulus memberikan nasihat kembali untuk para prajurit, kepada para perwira dan prajurit, jika mereka tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Jadi waktu menghadapi tantangan memang ada
tahanan-tahanan yang berusaha melarikan diri. Tapi Paulus meneguhkan, kamu harus ada di kapal kalau kamu mau selamat. Nah, ini kata-kata yang penuh wibawa ilahi. Sampai hari ke-14 ya ternyata mereka tidak makan, dan Paulus menasihati memberikan kesempatan untuk menikmati makanan, kemudian mereka bersyukur atas makanan yang mereka makan, dan kita melihat akhirnya ayat 43, 44, 42 dikatakan waktu prajurit itu bermaksud untuk membunuh tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Nah, saudara, kita melihat bahwa dalam segala situasi keadaan Tuhan beserta. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat dari Kisah Rasul 27 ini, yang pertama amanat teksnya adalah Allah selalu menyertai perjalanan misi Paulus ya menuju Kaisar, menghadap Kaisar untuk naik banding. Paulus juga menasehati, mengencourage ya, kita lihat di dalam ayat 10, 21, 31, ayat 21 dan 25. Kita juga melihat bahwa Paulus percaya akan apa yang dinyatakan oleh Allah sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi bersyukur ya, kita punya Allah yang selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk mempersiapkan di dalam perjalanan pelayanan kita maupun di dalam misi kita. Nah, kita melihat juga Paulus ya percaya akan kata-kata firman Tuhan dan menyampaikannya dengan penuh wibawa ilahi, penuh keyakinan. Nah, saudara, apa aplikasinya buat kita pagi hari ini? Kita akan melihat bahwa aplikasi hari ini, apakah saya percaya akan penyertaan Tuhan di dalam misi dan pelayanan maupun dalam setiap pergumulan hidup kita. Apakah saya percaya dan peka terhadap suara Allah dan dimampukan Tuhan untuk menolong orang lain, mengutamakan orang lain sekalipun kita sendiri juga ada pergumulan. Beranikah kita untuk terus memberitakan Injil dan melakukan misi Tuhan? Mari kita semua yakin bahwa Allah menyertai kita. Tuhan memberkati kita di dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Ya, kita responi dengan satu lagu, Kuasamu Terlebih Besar. Kita nyanyikan lagu ini. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, nolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, ikat hidupku. Kita terus mengucap syukur, biarlah penyertaan Tuhan yang nyata bagi Paulus di tempat pelayaran, di kapal, di karang kapal, biarlah terjadi untuk kita semuanya, dan khususnya buat pribadi-pribadi dan terus dalam pelayanan misi. Kita mau bersyukur bersama-sama. Kami Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Engkau terus menyertai setiap kami di dalam pergumulan Tuhan. Kau beserta kami berdoa Tuhan Allah yang terus menyertai kami anak-anak-Mu Tuhan di dalam pelayanan, di dalam misi Allah untuk terus dunia ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus sertai kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus.